adik-adik di bulan suci Ramadan ini agar apa? Ada perubahan tingkah laku. Bapak Ibu nyun sewu, manusia dengan monyet itu perbedaannya cuma niku tok, perubahan tingkah laku. Soalnya monyet bisa diajari sholat, bisa sarimin sholat maghrib, seret, sarimin pergi ke sawah, bawa pacul, sarimin naik motor, bisa diajari apapun. Tapi ingat, perubahan tingkah laku hanya dimiliki oleh kita hamba Allah yang namanya manusia. Kalau nggak ada perubahan tingkah laku, anak-anakku, nanti habis Ramadan berarti harus semakin yang tadinya nakal nggak tambah nakal. Oke, nanti kelihatan. Kalau masih tetap nakal berarti Ramadan atau puasanya di bulan Ramadan ini pendidikannya belum berhasil, harus diulang lagi, ya, harus diramadankan lagi. Ramadan sayangnya cuma setahun sekali, ya. Kalau nanti ada perubahan semakin baik, tidak nakal lagi, tidak terlambat sekolah lagi, belajarnya rajin, kemudian patuh kepada orang tua dan guru-gurunya, tambah rajin belajar, rajin mengaji, rajin sholat, berarti Ramadannya berhasil, berarti pendidikannya berhasil. Ingat anak-anakku, ini generasi penerus bangsa, ya. Jagalah mudamu sebelum datang tuamu. Nabi bersabda, iktanim khomsan qabla khomsin. Yang pertama, sababaka qabla haramik. Jagalah mudamu sebelum datang tuamu. Kenapa? Nanti kalau sudah kadung tua, enggak ada penyesalan akhirnya. Enggak bisa belajar lagi seperti waktu masih kanak-kanak atau masih muda. Karena belajar di waktu kanak-kanak seperti melukis di atas batu. Belajar di waktu kecil bagai melukis di atas batu. Belajar sesudah dewasa, laksana melukis di atas air. Nek melukis di atas air iso apa ora? Ora iso, apa meneh gocet air ya ambiar. Ya, tapi kalau melukis di atas batu, warna hijau kita coretkan, hijau akan kelihatan. Warna kuning kita coretkan, kuning pun akan nampak. Warna biru, warna coklat, apapun warna yang kita coretkan akan kelihatan sama dengan warna itu. Nah, karena masih anak-anak, masih kecil. Maka dari itu jangan berhenti untuk belajar. Mumpung isih enom, mumpung isih muda, ya. Mumpung sira isih muda, tenagamu isih rasa. Ngelingono yen wis tuwa, ngelingono yen wis tuwa, ora bisa apa-apa. Nek wis tuwek ora iso apa-apa. Bapeno iki pitole halus. Hanya menyesal akhirnya di kemudian hari. Maka itu anak-anakku yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, pada generasi menerus bangsa, jangan berhenti belajar, teruskan belajarmu dan ibadahmu sampai kapanpun. Karena apa? Itu adalah sebagai pegangan hidup dan kehidupan kita, menjadi kebanggaan orang tua, kebanggaan masyarakat, bangsa dan negara. Nah, anak-anakku sekalian, dengan puasa ini sengaja Allah itu memerintahkan kepada kita orang-orang beriman, dan mudah-mudahan semua yang dari sini termasuk orang-orang beriman. Allahumma amin. Sekarang ciri-ciri orang beriman itu seperti apa sih? Kita lihat surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul adzim. Ciri-ciri orang beriman, kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Saya yakin semua yang hadir di sini kalau puasa, semuanya kangen adzan maghrib, ya boyo. Kangen adzan maghrib? Kangen. Wah, engko nang radione nang perlu disetel radio iki.
ya Semaga disetel, Samburangi disetel, Gemah Surya disetel. Ki orang adan-adan ki jam piro adane kok kangen adzan maghrib. Semuanya kangen adzan maghrib. Kenapa? Ada iman dalam dada kita. Ketika sudah dikumandangkan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung dak dikduk ya Allah, langsung Allah malah kasum tuh gelegek kadang malah lali tuh malah gelegek bergetar hati ini karena ada keimanan dalam dada. Sebaliknya pada saat makan sahur takut kalau keduluan adzan subuh, ya apa ya, ayo takut dengan adzan subuh. Nek maghrib kangen ketemu suara adzan maghrib, kalau subuh takut keduluan adzan subuh. Nah, makanya dan bangun setengah 4 atau jam 4 sebelum adzan subuh. Nanti kalau sudah kadung dikumandangkan imsak atau selawat tarhim, assalatu wassalamu alaik, biaya cepet dan sahur anu imsak bingung wis ngombe tok ora apa-apa, ngombe gleget tok. Bergetar hati, ketakutan, rasa takut kepada Allah, itulah ciri-ciri orang yang beriman. Maka dari itu alhamdulillah Allah tuh memilih kita menjadi apa? Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kita ini sudah beriman, dan hanya orang-orang beriman saja yang bisa dinaikkan derajatnya menjadi orang yang bertakwa. Dari mukmin menjadi muksin, naik lagi menjadi muklis, dan naik paling tinggi adalah muttaqin. Karena derajat yang paling tinggi, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya kemuliaan di antara kamu sekalian di hadapan Allah yaitu yang paling bertakwa. Ya, kalau anak-anak menjadi anak yang bertakwa, sudah benar-benar jempol, itu harapannya, dan itulah keinginan Allah. Output dari puasa, dari mukmin menjadi muttaqin, orang yang bertakwa, dan itulah derajat yang paling tinggi di hadapan Allah. Makanya yang nggak usah pesimis, mungkin pernah dengar lagunya Bang Haji Roma, yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri, tenonong nenot. Nah, kalau yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Teng nong nong nenot. Nah, pernah dengar gak lagu itu? Bener ya, masa orang denger aja lagunya siji, loro, telu, mangku pural kayak iki lagu apa lho. Lagu ki lho sing enak. Lagu kok siji, loro, telu ora jelas ya. Nah, ketika orang sudah bertakwa, itulah harapan Allah, dari mukmin akan menjadi muttaqin. Takwa itu apa sih? Alhamdulillah sedikit lagi. Takwa itu terdiri dari 4 huruf, tak, kof, wau, dan ya. Tak artinya tawadu, kof artinya kona'ah, wau artinya warok, dan yang terakhir ya artinya yakin. Tak, huruf tak pertama tawadu. Orang takwa adalah orangnya tawadu, orangnya rendah hati, orangnya tidak sombong, tidak ujub, nggak banggakan diri, karena Allah tidak suka dengan orang yang banggakan diri. Orang tidak suka, Allah juga tidak suka orang yang sombong, karena yang wajib sombong hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan dirinya sendiri. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, kita harus belajar sama tukang parkir. Tukang parkir itu nggak pernah sombong, walaupun mobilnya banyak. Ada yang Alphard, Pajero, Fortuner, ya, Innova baru, ya, nggak pernah sombong, biasa-biasa aja tukang parkir, prit nyantai. Begitu mobil habis semua, hilang semua, maka tukang parkir juga tenang-tenang saja, nggak sedih. Kenapa? Karena tukang parkir sadar itu hanya titipan saja. Sama, kita juga begitu. Pangkat dan jabatan, kekayaan, bahkan nyawa sekalipun, hanya titipan dari Allah SWT. Itulah yang bertakwa, tawadu, enggak sombong. Kemudian huruf kedua adalah qaf, qanaah. Qanaah itu orang yang nerimo ing pandum, wis pokoke disyukuri
Intinya bersyukur dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada diri kita. Alhamdulillah saya sudah punya mobil. Karena apa, tetangga saya masih punya motor. Yang motor alhamdulillah, tetangga kanan saya baru punya sepeda ontel. Yang sepeda ontel alhamdulillah saya sudah bisa beli sepeda ontel. Belakang rumah saya kan sana kemari masih jalan kaki. Yang jalan kaki alhamdulillah masih sehat. Kenapa? Tetangga kemarin stroke, gak bisa jalan-jalan kemana-mana, lumpuh. Yang lumpuh alhamdulillah masih hidup. Kenapa? Karena tetangga saya meninggal dunia gak balik-balik lagi. Bersyukur terus sampai seperti itu rasa syukurnya. Maka dari itu orang yang qanaah senantiasa mensyukuri apa yang telah dianugerahkan Allah. Kemudian huruf berikutnya adalah wow. Takwa itu hurufnya ada 4, yang 3 adalah wow. Wow artinya kok warok. Warok bukan kok warok Ponorogo. Kalau warok Ponorogo bisa diartikan WAROK, wirite ajek ra ono kendore, kuwi warok. Nek warok kok seneng minum-minuman keras, mau tampil ben kuat Pak katanya. Karena apapun alasannya, apapun jenisnya, yang namanya miras itu haram. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal ajlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Sesungguhnya minuman keras, berjudi, munasib dan sedekah untuk berhala itu adalah perbuatan keji, termasuk perilaku setan. Hendaklah kau jauhi agar kau menjadi orang beruntung. Jadi nggak ada alasan Pak biar kuat kayak wah apapun namanya, mau arak Jawa kayak arak Bali kayak ya, mau ciu kayak brandy KTI topi miring like label Johnny Walker Ford Convention Cifat Segel Bakardi apa kok mbok pikir kulino kok ora. Oke, minuman keras itu semuanya diharamkan ya. Jadi warok itu bukan berarti orang yang kuat sakti modro kuno mungkin, tapi warok dalam bahasa Arab adalah orang yang senantiasa menjaga dirinya dari perbuatan dosa, bahkan perbuatan yang ragu-ragu, subhat itu pun sudah gak mau. Ada yang duit ceblok ya, rezeki gitu, wah nek wong ora bertakwa, alhamdulillah rezeki masuk kantong. Tapi kalau bertakwa ini hal yang subhat, harus diumumkan dulu. Sopo sing duwe nek duit ceblok iki, sopo sing duwe nek 2000 iki diumumkan, tapi nek 1.000 mau weneng 1.000 mana-mana kok. Tetap berapapun kita umumkan dulu, setelah 1 bulan nggak ada yang mengakui ya silakan mau dipakai apa. Lebih baik disedekahkan atau dimasukkan ke kotak amal biar bermanfaat. Ya, itu orang yang warok seperti itu, menjaga dari hal yang subhat, apalagi yang haram. Yang haram jelas nggak mau, yang subhat aja, yang ragu-ragu aja nggak mau, apalagi yang haram. Itu warok ya. Jadi kalau nyuwun sewu warok kok masih berani dan minum minuman keras, itu bukan warok namanya ya. Itu bukan warok. Nah, huruf yang terakhir adalah ya, yaitu yakin. Orang bertakwa itu orangnya yakin terhadap apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berpuasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Ya, apabila kau berpuasa atau barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan karena mengharap Allah, yakin dengan sebenar-benarnya keimanan dan ketakwaan serta pahala yang dijanjikan oleh Allah, maka ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosanya setahun yang lalu. Allahumma amin. Maka dari itu anak-anakku, Ramadan adalah madrasah pendidikan. Ini masih ada waktu sepekan ke depan, insya Allah ya. Kalau tidak 21 ya 22. Jadi masih ada waktu untuk memperbaiki ketika puasa kita yang kemarin, yang lusa atau yang beberapa hari yang lalu masih belum baik. Ayo diperbaiki di akhir Ramadan ini. Ketika nanti akhir Ramadannya dalam keadaan baik, maka insya Allah dicatat juga sebagai sesuatu yang baik di hadapan Allah. Anak-anakku yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik, semoga saya harapkan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, tercapai apa yang jadi cita-citanya, khususnya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena
derajat yang paling tinggi di hadapan Allah, yaitu takwa. Dan itulah bekal yang terbaik ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita doa sama-sama, semoga puasa kita